Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan pada dars yang ke-8. Di video ini kita akan lanjutkan dars ke-8. Tamrin yang kelima, ta'ammulil amtsilatal atiyah. Perhatikan contoh berikut ini. Al-baitu. Nah, al-bait artinya rumah ya. Seperti kita ketahui artinya rumah. Berarti al-baitu fil baiti di dalam rumah, minal baiti dari rumah, ilal baiti ke rumah. Jadi fi artinya di, min artinya dari, ila artinya ke. Sedangkan untuk mustashfa, al mustashfa artinya rumah sakit. Al mustashfa fil mustashfa, minal mustashfa ilal mustashfa. Amerika fi Amerika, min Amerika ila Amerika. Almania Jerman, fi Almania, min Almania ila Almania. Nah, apa yang ingin penulis tunjukkan di sini? Kita lihat bahwasanya fi, min, dan ila ini merupakan huruf jar. Yang mana ketika setiap isim dimasuki oleh huruf jar, maka dia selalu majrur dan berharokat kasroh. Gitu. Sedangkan pada kata al-mustashfa, rumah sakit, fil mustashfa, dia tidak ada perubahan sama sekali. Minal mustashfa, sama seperti kayak mustashfa yang di depan ini. Apa penyebabnya? Walaupun dia dimasukin huruf jar ya, fi, min, dan ila, dia tetap tidak ada perubahannya. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena al-mustashfa ini dia termasuk isim maqsur atau isim yang diakhiri dengan alif belakangnya. Ini kita sebut namanya alif maqsurah. Nah, ketika sebuah isim dia diakhiri dengan alif, maka mansub, marfu, dan majrurnya ini muqaddarah alias tersembunyi di atas alif. Jadi kalau misalnya kita bilang al-mustashfa yang pertama ini dalam keadaan marfu. Marfu dengan apa? Dengan dhammah tetap. Sama seperti kata al-baitu. Hanya saja dhammahnya ini tersembunyi di atas alif. Yang mana alif ini tidak bisa menerima harokat. Begitu juga dengan fil mustashfa. Fil mustashfa, mustashfanya dia dalam keadaan majrur karena dia didahului oleh fi. Majrur dengan apa? Majrur dengan kasroh. Di mana kasrohnya? Kasrohnya tidak terlihat alias muqaddarah alal alif, tersembunyi di atas alif. Begitu juga dengan Amerika, Almania, karena diakhiri dengan alif, gitu ya. Maka marfu, mansub, dan majrurnya dengan harokat yang tidak terlihat yang ada pada alif. Gitu. Jadi harokatnya muqaddaratun alal alif. Jadi kita sebut namanya muqaddarah alal alif. Gitu. Muqaddarah artinya tersembunyi, alal alif berarti di atas alif. Ya, mafhum ya. Jadi insyaallah kita masuk lagi ke tamrin yang selanjutnya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Yang pertama, hadza tabibu min inkal tarra. Hadza tabibu min inkal tarra. Dokter ini dari Inggris. Jadi hadza tabib, dokter ini dari Inggris. Nah, ini juga sama inkal tarro karena diakhiri dengan alif, maka dia majrurnya walaupun di sini ada min ya. Itu majrurnya dia tidak terlihat. Lalu yang kedua, dhahaba Hamidun ila Faransa. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Prancis. Ila Faransa. Walaupun ada ila, tidak menjadikan dia menjadi Faransi.
Enggak ya. Jadi faronsa dia tetap isim majrur yang majrurnya dengan kasroh tersembunyi di atas alif. Lalu yang ketiga, Mahmudun maridun. Mahmud sakit. Huwal ana fil mustashfa. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang ada di rumah sakit. Dhahaba Abdullahi min Almania ilal Inglaterra. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inglaterra. Abdullah pergi. Jadi dhahaba artinya pergi. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Kalau yang kelima, hadzal kitabu li Isa. Hadzal kitabu li Isa. Buku ini milik Isa. Begitu juga dengan kata li Isa. Li diawali dengan huruf jar. Hanya saja karena Isa dia adalah isim maksur, maka dia majrur dengan kasroh yang muqaddarah alal alif. Majrur dengan kasroh yang tersembunyi di atas alif. Wadzalikal kitabu li Musa. Dan kitab itu milik Musa. Mafhum ya? Lalu yang terakhir, hadzal muhandisu min Amrika. Hadzal muhandisu min Amrika. Arsitek ini dari Amerika. Di muhandis arsitek. Lalu yang keenam, Iqra, bacalah. As-sabburatu amama talibi. As-sabburatu amama talibi. Wa hiya khalfal mudarrisi. As-sabburah, papan tulis. Papan tulis itu ada di depan murid. Wa hiya khalfal mudarris, dan dia ada di belakang guru. Amama, depan, di depan. Sedangkan khalfa artinya di belakang. Nah, lalu yang kedua, aina sayyaratul mudarrisi. Aina sayyaratul mudarrisi. Hiya amamal madrasati. Hiya amamal madrasati. Di mana mobilnya guru? Dia ada di depan sekolah, di depan. Aina baitul imami. Aina baitul imami. Di mana rumahnya imam? Baitul imami khalfal masjidi. Baitul imami khalfal masjidi. Rumahnya imam ada di belakang masjid. Aina jalasa Hamidun. Aina jalasa Hamidun. Di mana Hamid duduk? Jalasa artinya duduk. Jalasa khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk di belakang Mahmud. Dhahaba Ammarun ilal masjidi. Dhahaba Ammarun ilal masjidi. Ammar pergi ke masjid. Dhahaba pergi. Wajalasa amamal mihrabi. Wajalasa amamal mihrab, dan duduk di depan mihrab. Nah, jadi di sini penulis ingin menambahkan materi bahwasanya amama dan khalfa ini dia termasuk dzaraf. Dzaraf. Apa itu dzaraf? Dzaraf ini adalah keterangan. Dan dzaraf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dzarful makan atau keterangan tempat, seperti yang kita pelajari sekarang ada amama sama khalfa. Lalu yang kedua ada yang kita sebut juga namanya dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman yang berarti artinya keterangan waktu, gitu ya.
Jadi dhorof ini dia adalah isim dhorof ya. Dia termasuk isim yang mana ketika telah didahului oleh dhorof, maka isim yang setelahnya ini menjadi mudhof ilaih. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu mudhof ilaih ya. Ketika dia menjadi mudhof ilaih, maka dia harus berharokat atau berkeadaan majrur, dan majrurnya adalah dengan kasroh. Maka amama tolibi, khalfal mudarrisi. Khalfa menjadi mudhof, mudarrisi menjadi mudhof ilaih. Gitu ya. Jadi khalfa selain dia jadi dhorof, dia juga jadi mudhof. Amamal madrasati, amama dia sebagai dhorof makan, dan dia juga jadi mudhof. Madrasati berarti sebagai mudhof ilaih yang majrur dengan kasroh. Begitu juga dengan khalfal masjidi, khalfa mahmudin, amamal mihrabi. Itu pun sama ya. Kita masuk ke al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-mustashfa artinya rumah sakit. Almania Jerman, Ingkalterra Inggris, Swissro artinya Swiss, As-Sikinu artinya pisau, Faransa Perancis, Amama di depan, Khalfa di belakang. Ya, untuk kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Syukron la husni ihtimamikum wastimaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.